Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara, banyak orang kemungkinan besar termasuk saudara dan saya pernah mendengar nama Helen Keller, seorang wanita yang buta dan tuli yang tidak pernah berhenti untuk selalu berkarya dan menghasilkan banyak tulisan. Nah, saudara, Helen Keller merupakan wanita pertama penyandang tunanetra dan tunarungu sekaligus, namun kemudian berhasil menjadi seorang penulis, aktivis politik, dan juga seorang dosen. Namanya selalu dikenal sebagai pribadi dengan kekuatan yang sangat mengagumkan, yang menginspirasi orang-orang penyandang disabilitas untuk tidak berhenti berkarya. Tapi mungkin lebih sedikit dari orang yang kemudian mengingat bahwa ada seorang pribadi di balik layar prestasi Helen Keller, yaitu seorang wanita bernama Anne Sullivan. Seorang guru dengan pengabdian yang sangat luar biasa, yang dengan sabar mengajari Helen Keller di tahun-tahun awal yang sulit sehingga akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang mengagumkan. Nah, saudara, nama-nama orang di belakang layar memang seringkali dilupakan. Namun sebenarnya mereka memiliki peran yang sangat penting atas keberhasilan seseorang. Di dalam perikop tadi, ketika Yesus sedang melaksanakan tugas besar untuk memperkenalkan, mengumandangkan kerajaan Allah, dan ia telah memilih dan mengangkat 12 orang murid yang kemudian 11 diantaranya melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tetapi Lukas juga mencatat jika mereka semua itu atau murid-murid Tuhan dibantu dan didukung oleh sejumlah wanita yang berperan sebagai pemeran di belakang layar. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan harta mereka bagi pelayanan Yesus dan para murid. Mereka adalah Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan kemudian dikatakan banyak wanita lain. Nah, para wanita ini telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kemudian dengan hati yang mengasihi Tuhan, mereka menggunakan kekayaan mereka sekali lagi untuk menyatakan kasih dan pengucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dengan dicatatnya nama-nama wanita yang luar biasa ini oleh Lukas, ini menunjukkan kepada kita bahwa melayani di belakang layar sama pentingnya dengan peran utama di dalam mengabarkan Injil. Walaupun jarang mendapatkan perhatian, namun para pelayan di belakang layar ini adalah suatu pekerjaan yang penting. Area yang sangat besar di mana pendukung di belakang layar sangat dibutuhkan adalah di dalam pelayanan para misionaris. Para misionaris pergi dengan iman untuk membawa Injil ke tempat-tempat yang terpencil, yang mungkin hampir-hampir tidak dikenal. Dan dalam banyak hal, mereka seperti 12 orang murid yang bersama dengan Yesus. Mereka sangat membutuhkan dukungan dari orang lain. Mereka membutuhkan doa, dan mereka juga membutuhkan harta kita untuk menopang pelayanan mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang di balik layar seperti para perempuan itu, bersediakah saudara dan saya memberikan hati dan pikiran kita mendoakan mereka dan juga memberikan harta kita? Tuhan memberkati.